Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi'ulumih. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baiti ummina Aisyah radhiyallahu anha hina danal firaq. Fanadhara ilaina padama'at aynah, thumma qala marhaban bikum hayyakumullah awakumullah nasarakumullah wa usikum bitaqwallah wa usi bikumullah. Inni lakum minhu nadhirum mubin an la ta'alu 'ala Allah fi biladihi wa ibadihi wa qad danal ajal wal munqalabu ila Allah wa ila sidratil muntaha wa ila jannatil ma'wa wa ila ka'sil awfa faqra'u 'ala anfusikum wa 'ala man dakhala fi dinikum ba'di minni assalamu wa rahmatullah. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام عند موته من لأمتي بعدي فأوحى الله تعالى إلى جبريل أن بشر حبيبي أني لا أخذله بأمته وبشره بأنه أسرع الناس خروجا من الأرض إذا بعثوا وسيدوهم إذا جمعوا وأن الجنة محرمة على الأمم حتى تدخلها أمته. Faqal al-an qarrat aini ila akhirih. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kami masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya bailang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah ibu kami Aisyah radhiyallahu anha. Artinya waktu itu beliau berada di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kami bailang itu, ziarah kepada beliau itu ketika mendekati perpisahan atau wafatnya beliau. Maka beliau memandang kepada kami. Lalu kedua mata beliau sallallahu alaihi wasallam mengalirkan air mata. Artinya beliau menangis. Kemudian beliau bersabda, marhaban bikum hayyakumullah awakumullah nasarakumullah wa usikum bitaqwallah wa usi bikumullah. Inni lakum minhu nadhirum mubin an la ta'alu 'ala Allah fi biladihi wa ibadihi wa qad danal ajalu wal munqalabu ila Allah wa ila sidratil muntaha wa ila jannatil ma'wa wa ila al-ka'sil awfa faqra'u 'ala anfusikum wa 'ala man dakhala fi dinikum ba'di minni assalamu wa rahmatullah. Begitu beliau memandang kami dan beliau menangis, seraya beliau bersabda, selamat datang kepada kamu. Mudah-mudahan Allah memberi kalian umur panjang, melindungi kalian dan menolong kalian. Aku berwasiat, aku berpesan, jar Nabi, kepadamu, kepada kalian dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, ujar Nabi, aku berpesan kepada kalian agar melaksanakan atau menjunjung segala yang diperintah oleh Allah,
dan jauhilah apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku berwasiat berpesan kepada kalian akan Allah, artinya akan agama Allah. Aku titip kepada kalian, aku berpesan kepada kalian bahwa jaga agama Allah, Islam ini. Jaga agama Allah, pelihara agama Allah, dan tinggikan agama Allah ini. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata daripada Allah kepada kalian. Artinya ujar beliau bahwa aku ini hanya seorang yang memberikan kabar tentang Allah kepada kalian ini. Bahwa janganlah kamu sombong atas Allah Ta'ala di negerinya dan hamba-hambanya. Jangan kamu sombong terhadap Allah, jangan kamu sombong terhadap hamba-hamba Allah. Sombong terhadap Allah itu seperti yang dilakukan oleh Namrud. Namrud musuhnya Nabi Ibrahim. Namrud itu contoh orang yang sombong kepada Allah karena dia mengaku Tuhan. Ada lagi orang yang sombong terhadap Allah, Fir'aun. Termasuk orang yang sombong kepada Allah, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Itu sombong kepada Allah. Nah, jangan, ujar Nabi kita, kalian ini sombong terhadap Allah Ta'ala. Nah, termasuk orang yang sombong terhadap Allah, orang yang merasakan bahwa dia tidak memerlukan Allah. Nah, ini kada perlu lawan Allah itu. Itu termasuk orang yang sombong kepada Allah. Termasuk orang yang sombong kepada Allah, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah. Ini kada mau berdoa. Termasuk pula orang yang sombong kepada Allah itu orang yang menganggap doa itu tidak berarti. Orang yang menganggap bahwa doa kepada Allah itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang tidak berpengaruh. Berarti dia sombong kepada Allah. Padahal doa itu adalah merupakan sesuatu bukti bahwa kita tunduk kepada Allah. Doa itu satu bukti bahwa kita ini memerlukan kepada Allah. Doa itu satu bukti bahwa kita berhajat, butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam setiap gerak-gerik kita, setiap permulaan yang kita lakukan, kita disuruh berdoa kepada Allah. Sebelum kita berusaha, kita disuruh berdoa kepada Allah, agar kita jangan jadi orang yang sombong terhadap Allah. Nah, doa itu macam-macam bentuknya. Ada doa itu yang secara terang-terangan minta kepada Allah. Ada doa itu dalam bentuk bacaan-bacaan yang intinya adalah mengharapkan rahmat Allah. Termasuk doa juga. Kayak orang hendak guring, nah disuruh berdoa. Doanya bismikallahumma ahya misalnya wa amut. Hendak guring disuruh berdoa supaya guring kita ini dipelihara oleh Allah. Nah, supaya tidur kita dijaga oleh Allah. Nah, jadi supaya kita ini selalu membutuhkan Allah. Jangan sombong kepada Allah. Orang yang tidurnya tidak ada doa itu dianggap dia tidak memerlukan perlindungan Allah dalam tidurnya itu. Bangun guring, sudah habis tidur, bangun, alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Disuruh juga kita berdoa dengan bacaan itu. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku sesudah
Dia matikan aku dan kepadanya lah kembali. Jadi doa ini merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam agama kita, supaya kita jangan sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendak makan disuruh kita berdoa, walaupun doanya kada langsung, cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena Bismillah itu maknanya pun adalah makna doa. Lebih tegas lagi kalau disambung dengan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar, itu lebih nampak lagi doanya. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu sudah masuk bagian doa. Nah, habis makan disuruh juga kita pulang berdoa dalam bentuk alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani haulun minni wala quwwah. Jadi setiap gerak-gerik kita, memakai pakaian, melepaskan pakaian, keluar rumah, masuk rumah, naik kendaraan, turun kendaraan, semuaan kita disuruh berdoa kepada Allah. Satu bukti bahwa kita kada bisa lepas, kada bisa terlepas sedikit pun dari Allah. Nah, ini bukti bahwa kita orang yang hina, orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasulullah mewasiatkan kepada kita jangan sombong terhadap Allah. Jangan menganggap doa itu kada bermakna. Padahal doa itu kedudukannya lebih utama daripada usaha. Lebih utama dari usaha. Kalau kita bekerja, nah itu usaha. Tapi sebelum bekerja hendaknya ada doa. Nah, doa itu lebih utama daripada kita berusaha untuk menghasilkan sesuatu. Jangan beranggapan bahwa kayak apa aja berdoa, mau kada berusaha, kadanya mau berhasil. Nah, ini orang yang sombong kepada Allah. Orang yang mengandalkan usahanya itu yang membuat berhasil. Mesti doa wali, mesti doa nabi nang diamalkan. Mau kada berusaha kayak apa hendak sugih. Nah, ini orang sombong kepada Allah. Ini menganggap usahanya itu nang bisa mendatangkan keberhasilannya. Padahal intinya doa itu yang mendatangkan. Usaha itu nomor 2. Itu tandanya kita lawan Allah itu tawadhu, lawan Allah tunduk. Sesungguhnya ajal telah dekat, ujar Nabi kita. Umurku ini ya Nabi sudah parak habis. Nah, di dalam beberapa riwayat disebutkan tanda-tanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dimulai pada waktu beliau naik haji, yang disebut dengan haji wada atau haji terakhir beliau. Nah, di situ sudah mulai timbul tanda-tanda bahwa ajal beliau itu sudah dekat. Waktu di sana haji beliau itu, di haji yang terakhir itu diturunkan Allah ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Nah, Allah berfirman, sekarang telah aku sempurnakan bagi kalian agama. Sekarang agama kalian telah sempurna dan nikmat-nikmat yang kuberikan telah sempurna, dan aku ridha Islam itu agama kalian. Nah, mendengar ayat ini turun dibacakan Rasulullah, maka sahabat-sahabat itu bergembira. Waktu haji itu gembira karena sudah sempurna, agama sempurna, nikmat sempurna, Islam diridai Allah. Sahabat pun bersukaria. Nah, kecuali ada sahabat yang mengerti ayat ini, terutama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, Abu Bakar Siddiq itu begitu turun ayat ini, beliau bukan tertawa, bukan gembira, tetapi menangis. Menangis Abu Bakar. Ditanya oleh sahabat lain, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Itu orang bergembira, Allah menyempurnakan nikmat kepada kita, Islam diridai sebagai agama, kenapa dia menangis?
Nah, ujar Abu Bakar, itu agama kalau sudah sempurna, nikmat sudah sempurna, itu berarti tugas Rasulullah telah selesai. Artinya beliau akan wafat. Nah, ini yang membuat aku menangis. Ikam kada pahamnya sidin itu ayat. Nah, ini ayat. Menurut catatan sejarah, ayat ini turun 83 hari sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 83 hari. Nah, kemudian tanda-tanda lagi bahwa beliau itu akan menghadap Allah, turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bila datang pertolongan Allah dan kemenangan, engkau lihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Nah, ini ayat yang kedua yang menunjukkan bahwa Islam itu sudah jaya. Bila datang pertolongan dan kemenangan, manusia sudah kada perlu lagi perang, mereka dengan sadar masuk Islam berbondong-bondong. Nah, turun ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memanggil anak sidin Siti Fatimah radhiyallahu anha. Nah, dipanggil Sidin Fatimah. Ujar Sidin, wahai Fatimah, ajalku ini sudah mendekati akhir. Ajalku sudah mendekati akhir. Nah, lalu Siti Fatimah pun menangis setelah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Begitu Fatimah ini menangis dengan keras, Rasulullah bersabda, la tabki, jangan menangis engkau wahai Fatimah, jangan menangis. Fa innaki awwalu ahli luhuqan bi, karena engkaulah orang yang pertama yang mendatangi aku. Artinya imbah aku ni wafat, kadalawas ikam gina mairingi aku. Nah, maka fadhahikat, maka tertawalah Fatimah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, ini ayat idza jaa nasrullah tadi itu turun kepada Rasulullah sebelum 60 hari wafatnya Rasulullah. 2 bulan lagi wafat. Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa engkau wahai Fatimah awal-awal orang yang mendatangi aku, itu terjadi bahwa 6 bulan sesudah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 6 bulan beliau wafat, Fatimah pun wafat radhiyallahu anha dalam umur 28 tahun. Nah, jadi Fatimah lah keluarga beliau yang pertama yang mendatangi beliau itu. Nah, kemudian sudah itu ada lagi turun ayat Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Nah, ini ayat tinggal 53 hari lagi beliau wafat. Nah, ayat yang terakhir, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Itu ayat terakhir 7 hari beliau sebelumnya itu. Sebelum wafat turun ayat wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Nah, jadi ujar Nabi lawan tamu-tamu ini Abdullah bin Mas'ud tadi, beliau bersabda, ujar Sidin, sungguh ajal telah dekat. Ajalku sudah parah. Dan kembali kepada Allah dan ke Sidratul Muntaha, ke surga Al-Ma'wa dan ke gelas Al-Aufa, maka ucapkanlah atas dirimu dan atas orang yang masuk pada agamamu sesudah kamu, salam dan rahmat Allah dariku.
Jadi Nabi sampaikan kepada mereka, sampaikan kepada orang-orang yang akan masuk Islam sesudah aku, sampaikan bahwa aku mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah kepada mereka itu. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada malaikat Jibril alaihi salam ketika beliau akan wafat. Ketika beliau akan wafat, Jibril ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man li ummati ba'di?" Artinya siapakah bagi umatku sesudahku? Artinya siapa lagi yang mengurusi umat ini kalau aku wafat? Bagaimana keadaan umatku kalau aku wafat? Maka Allah mewahyukan kepada malaikat Jibril bahwa berilah kabar gembira kepada kekasihku bahwa aku tidak akan menelantarkannya pada umatnya. Artinya katakan kepada Rasulullah, kepada kekasihku wahai Jibril, bahwa umat engkau tidak akan terlantar. Dan berilah kabar gembira kepadanya bahwa dia adalah orang yang paling cepat, orang pertama keluar dari bumi di antara manusia ketika mereka dibangkit. Dan dia adalah pemimpin mereka ketika mereka dikumpulkan, dan bahwa surga itu diharamkan atas umat-umat sebelum umatnya memasukinya. Nah, jadi surga itu dilarang masuk sebelum umat Nabi Muhammad SAW, dan umat Nabi Muhammad pun dilarang masuk surga sebelum masuk Siti Fatimah radhiyallahu anha. Jadi orang pertama yang masuk surga itu Siti Fatimah radhiyallahu anha. Nah, maka beliau bersabda, "Al-an qarrat aini." Artinya sekarang sejuklah mataku, senang hatiku. Sekarang aku sudah lapang, sudah tenang bahwa umatku tidak akan tersia-sia, bahwa surga itu diharamkan masuk orang lain sebelum umatku. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kami agar memandikan beliau dengan 7 gariba. Gariba itu wadah banyu yang dibuat dari kulit, dari 7 sumur. Nabi minta mandi dengan 7 gariba, 7 gayung lah bahasa kitanya, dari 7 sumur yang ada. Maka kami laksanakan yang demikian itu, ujar Siti Aisyah. Maka beliau mendapatkan kesenangan. Ini beliau waktu sakit, kalau beliau minta mandi, setelah dimandi, lalu beliau lapang. Nah, Rasulullah merasa nyaman. Lalu beliau keluar, kemudian mengerjakan salat dengan manusia. Dan beliau memohonkan ampunan bagi ahli Uhud. Beliau memohonkan ampunan bagi orang-orang yang ikut berperang Uhud. Dan mendoakan beliau bagi mereka. Dan beliau berwasiat dengan orang-orang Ansar. Maka beliau bersabda, "Amma ba'du, ya ma'syaral muhajirin, fa innakum tazidun wa asbahatil ansaru la tazidu ala hayatiha allati hi 'alaiha al-yawm wa innal ansara aibati allati awaitu ilaiha fa akrimu karimahum ya'ni muhsinahum wa tajawazu an musiihim." Summa qala, "Inna 'abdan hujjira baina ad-dunya wa baina ma 'indallah fakhtara ma indallah." Ini pidato Nabi sesudah beliau sembahyang, yang mana sudah akhir-akhir hidup beliau. Sesudah sembahyang Sidin berkhutbah, adapun sesudah itu, ujar Nabi,
wahai golongan muhajirin, sesungguhnya kamu bertambah. Bertambah. Jadi artinya orang akan semakin banyak datang hijrah ke Madinah, terutama orang-orang Makkah. Waktu beliau masih ada, beliau sudah wafat, orang-orang Makkah itu pindah hijrah ke Madinah. Nah, sesungguhnya kamu wahai muhajirin bertambah, dan golongan Ansar orang Madinah ini tidak bertambah atas keadaannya yang ada berada di dalamnya pada hari ini. Kalau Ansar ya kada berubah. Dan sesungguhnya golongan Ansar adalah tas besarku, aibati, laksana tas besar yang aku berlindung kepadanya. Artinya di waktu Rasulullah ini di Mekah, beliau diancam, beliau akan dibunuh, beliau dibikut. Kalau beliau mencari perlindungan ke Taif, di Taif pun ditolak, di Taif pun dihina, dilimpari batu. Balik lagi ke Mekah, Nabi kita datang sekelompok orang-orang Ansar, orang-orang Madinah yang mengajak Nabi, sudah hijrah ke Madinah, engkau akan kami jaga keselamatan engkau dan keluarga. Nah, jadi orang-orang Ansar ini dianggap Nabi sebagai tas besar yang aku berlindung kepadanya. Maka muliakanlah yang mulia dari mereka, yakni orang yang berbuat baik dari mereka, dan maafkanlah dari orang yang berbuat jelek dari mereka. Ujar Nabi, kalau ada orang-orang Ansar ini yang mulia, muliakan. Kalau mereka ada berbuat salah, kalau ada berbuat aniaya kepada kalian, maafkanlah mereka. Ini sebagai bentuk pembalasan Nabi kepada kebaikan orang Ansar. Kalau ada orang Ansar yang menggibah, kalau ada orang Ansar yang memfitnah, kalau ada orang Ansar yang menzalim, maafkanlah mereka itu. Nah, artinya kada usah dituntut baik di dunia atau di akhirat, karena sebagai jasa mereka melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba disuruh memilih di antara dunia dan apa yang di sisi Allah, lalu ia memilih apa yang di sisi Allah. Ujar Nabi ini, ujar Nabi, ada seorang hamba yang dia diberi pilihan, apakah engkau masih hendak hidup dalam dunia atau hendak bertemu Allah? Maka hamba itu, ujar Nabi, dia memilih bertemu Allah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu begitu mendengar tadi, beliau menangis dan menyangka Abu Bakar bahwa beliau Rasulullah menghendaki diri beliau. Ini pasti ya Abu Bakar Sidin menghendaki diri Sidin seorang. Jar Nabi dalam pidato itu, ada hamba yang diberi pilihan oleh Allah, apakah hendak masih hidup dalam dunia atau hendak bertemu Allah. Ternyata hamba itu memilih ingin bertemu Allah. Ya Abu Bakar, pasti Nabi sudah ini hendak meninggalkan kita. Maka Abu Bakar radhiyallahu an menangis dan menyangka bahwa beliau menghendaki diri beliau. Melihat Abu Bakar ini menangis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar menangis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala risliki ya Abu Bakar, suddu hazil abwab asy-syawari' fil masjid illa baba Abi Bakar. Fa inni la a'lamu imra'an afdala indi fi suhbah min Abi Bakar." Artinya, pelan-pelanlah kamu wahai Abu Bakar. Kita sadang Abu Bakar. Nabi kita membisai Abu Bakar sebagian menangis. Tutuplah pintu-pintu jalan ini dalam masjid kecuali pintu Abu Bakar. Dulu Masjid Nabawi itu di samping ada pintu yang terbuka untuk umum,
ada pintu-pintu khusus yang masing-masing sahabat besar itu punya pintu tersendiri. Nah, jadi Masjid Nabawi itu di zaman Nabi itu ada pintu yang umum yang bisa ditutup, bisa dibuka. Nah, ada pintu yang khusus sahabat-sahabat yang dianggap tokoh. Macam Abu Bakar itu ada mempunyai pintu sendiri yang sidin kunci. Kalau sidin masuk ke masjid kapanpun bisa. Ada sahabat lain yang besar-besar, baik dari golongan Ansar, baik sahabat golongan Muhajirin, tokoh-tokoh itu ada mempunyai lawang-lawang di masjid yang mereka punya kunci sendiri. Nah, lalu jar Nabi mulai hari ini pintu-pintu itu ditutup. Kada ada lagi yang bisa pintu seorang di masjid ini, kecuali hanya Abu Bakar yang boleh punya pintu sendiri. Sesungguhnya aku tidak mengetahui seseorang yang lebih utama padaku dalam persahabatan daripada Abu Bakar. Ya Nabi, sahabatku yang paling banyak berjasa kepadaku tidak ada selain daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan di rumahku. Nah, rumah Aisyah yang kubur Nabi yang kita ziarah rajin itu rumah Nabi, rumah Aisyah di situ. Di sebelah rumah Aisyah itu raudhah. Nah, itu kan raudhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan di rumahku pada hariku, artinya pada waktu giliran aku, di antara paru-paruku dan sebelah atas dadaku. Jadi Rasul itu wafat waktu diasuh kepala beliau oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan Allah mengumpulkan antara liurku dan liur beliau ketika akan wafat. Karena Nabi kita hendak bersiwak. Nabi hendak bersiwak. Siwak itu karas. Siwak ini karas. Disuruh Nabi Aisyah dulu mengigutakan, malamahiakan, dikucup dulu, diliuri dulu. Siwak itu supaya lama. Nah, jadi Aisyah mengikut kasih waktu diliuri oleh Aisyah, hanya diunjuk ke dimasukkan ke dalam mulut Nabi. Nah, jadi jar Aisyah, air liurku dan air liur beliau terkumpul ketika akan wafat itu. Lalu saudara aku Abdurrahman masuk kepadaku dan di tangannya ada siwak. Nah, ini maksudnya itu kisah tadi ada siwak. Maka beliau memandang kepada siwak itu, maka saya tahu bahwa siwak itu menyenangkan beliau. Maka saya berkata kepada beliau, apakah saya ambilkan siwak itu bagi engkau wahai Rasulullah? Maka beliau memberi isyarat dengan kepala beliau bahwa iya. Lalu saya menyerahkannya kepada beliau. Lalu beliau memasukkan siwak itu ke dalam mulutnya. Maka siwak itu keras atas beliau. Maka saya berkata kepada beliau, apakah saya melembutkannya bagi engkau? Beliau memberi isyarat dengan kepalanya bahwa iya. Lalu saya melembutkannya. Nah, jadi siwaknya ini keras. Jadi Siti Aisyah mengigutakan dulu siwak itu, diigut, dilumuk supaya lama. Nah, hanya dimasukkan ke dalam mulut Nabi. Dan ini jadi sunnah kepada umatnya bahwa orang yang dalam sakaratul maut itu sunat disiwaki oleh nang hadir di sisi nang dalam sakarat itu. Orang dalam sakaratul maut itu sunat disiwakiakan. Siwaknya dengan siwak yang lembut, hanya dibasahi dulu siwaknya sampai lembut, nah disiwakakan. Ini gunanya untuk memudahkan, menyamanakan keluarnya roh daripada orang yang hendak meninggal dunia itu.
Dan di hadapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada wadah air. Maka beliau memasukkan tangannya ke dalam wadah air itu dan bersabda, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah, sesungguhnya kematian itu mempunyai sakarat. Nah, kematian itu mempunyai kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan. Kemudian beliau menegakkan tangannya seraya berkata, Ar-Rafiqal A'la, Ar-Rafiqal A'la. Artinya teman yang paling tinggi, teman yang paling tinggi. Maka saya berkata, jadi artinya wafat Rasulullah, demi Allah beliau tidak memilih kami. Nah, kenapa beliau itu di akhir hayatnya mengatakan Ar-Rafiqal A'la. Rafiqal A'la itu artinya teman yang paling tinggi. Karena waktu itu beliau diberi pilihan. Nah, wahai Rasulullah, ujar si Israel ini, apakah engkau hendak masih hidup dalam dunia atau engkau hendak bakawenang di atas sana? Ya Nabi, aku hendak bakawenang di atas sana. Dicabut oleh Israel. Lalu itulah akhir kalimat yang diucapkan Nabi, Ar-Rafiqal A'la itu. Nah, kita jangan menurutin itu. Nah, kita la ilaha illallah. Nah, kan jar Nabi, siapa yang akhir hayatnya la ilaha illallah, dan jannah, masuk surga. Ini khusus untuk Nabi kita. Ar-Rafiqal A'la itu akhir hayat, akhir kalimat yang diucapkan oleh beliau sebagai jawaban sidin kepada tawaran. Nah, sebagai jawaban kepada tawaran, hendak hidup dalam dunia kah masih, nak bakawan ke atas kah? Bakawan ke atas, ya Nabi, dicabut, wafat sidin. Nah, jadi itu akhirnya. Nah, kemudian Sa'id bin Abdullah meriwayatkan dari ayahnya, ia berkata, أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه